Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Jeffrey. Masih sama dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu dengan mata kuliah Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Baiklah, pada kesempatan kali ini dengan cuaca yang cukup cerah ya, saya lagi berada di Rumah Gadang Sungai Beringin. Ini merupakan salah satu rumah gadang yang ada di Kabupaten 50 Kota. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang saya review pada kesempatan kali ini berjudul tentang Politik Islam Hindia Belanda yang ditulis oleh Haji Akib Sumento. Buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan, bab kedua berisi tentang politik Islam pemerintah Hindia Belanda, bab ketiga berisi tentang head kantor for Isklan Zaken, dan bab terakhir berisi tentang penutup. Hal yang paling menarik bagi saya dalam review buku kali ini tentang politik Islam Hindia Belanda ini adalah tentang tarekat. Telah diceritakan bahwa bangsa kolonial tidak bisa mentoleransi timbulnya gerakan fanatisme Islam dan dinilainya sangat menggoyahkan kekuasaannya. Islam merupakan, di dalam Islam terdapat aliran, yaitu aliran tarekat yang dipandang sebagai gerakan potensial yang berbahaya dan harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu terlihat sebagai suatu kewaspadaan yang berlebihan. Gerakan terikat sejak lama di kalangan masyarakat Belanda di Indonesia. Telah terdapat rasa ketakutan terhadap tarekat kerana mereka yakin bahwa gerakan tarekat akan bisa dipergunakan oleh pemimpin-pemimpin fanatik sebagai basis kekuatan untuk memberontak. Kekhawatiran ini semacam ini nampak jelas pada beberapa peristiwa, yaitu peristiwa Cianjur Sukabumi tahun 1885, peristiwa Cilegon Banten 1888, dan peristiwa Garnet 1919. Sementara itu, oleh selaku urusan pribumi menegaskan bahwa tarekat Naksabandia secara tidak langsung berbahaya bagi pemerintahan kolonial pada masa itu. Apalagi beberapa anggota tarekat ini ternyata menduduki jabatan penting pemerintahan. Dalam urusan Presiden Priangan Berzar menilai bahwa berita dalam Java Bird yang diperkuat oleh D lokomotif itu hanyalah sensasi semata. Ia menegaskan tarekat Naksabandia yang sudah 36 tahun berada di Cianjur tidak melawan pemerintahan sebagaimana yang diberitakan. Di daerah Priangan di luar Cianjur Sukabumi pun tidak ada aktivitas agama yang mendesakan. Mengenai tarekat Naksabandia ditegaskannya bahwa sekte ini bersifat murni agama dan sarana sekalipun tidak bertujuan politik. Sekte ini sangat berkembang dan sama sekali tidak mengganggu keamanan. Mereka hanya sibuk dengan lapaskan Al-Quran dan kitab-kitab lain yang diiringi dengan gerakan ritual tertentu. Selanjutnya kita masuk pada peristiwa Cilegon 1888. Goresan peristiwa pemberontakan di Cilegon Banten tahun 1888 ini cukup dalam bagi sejarah kolonial di Indonesia, bahkan bisa dibilang cukup serius. Oleh karena itu, uraian ini akan dititik beratkan pada situasi sesudah peristiwa dan bukan pada peristiwa pemberontakan itu sendiri. Peristiwa
Cilegon 1888 tidak bisa dilepaskan dari latar belakang gerakan tarekat karena banyaknya pelakunya tercatat sebagai pengikut tarekat. Bahkan menurut Sindiale selaku Presiden Banten, seluruh pegawai sipil di sana termasuk polisi berada di bawah pengaruh para pemimpin agama yang notabene-nya juga sebagai pengikut gerakan tarekat. Salah satu identitas gerakan ini adalah anti orang asing dan menggalangkan perang suci. Di daerah ini memang telah terjadi beberapa kali pergolakan melawan Belanda, sehingga tidaklah mengherankan bila sesudah letusnya peristiwa Cilegon tahun 1888 gerakan tarekat mendapat perhatian khusus. Banyak anggota tarekat yang diusulkan oleh bupati agar dibuang, meskipun kadang-kadang alasannya tidak tertuju pada ajaran tarekat itu sendiri, melainkan pada organisasinya. Selanjutnya peristiwa ketiga yaitu peristiwa Garut 1919. Peristiwa Garut merupakan suatu contoh kekhawatiran yang berlebihan bagi pemerintah kolonial Belanda terhadap kaum pribumi, khususnya terhadap kaum gerakan tarekat. Peristiwa ini dipandang sebagai tonggak sejarah bagi kantor Volkskanzlei karena ini merupakan sebagai titik balik awal perkantoran tersebut. Sejak saat itu, gerak langkah seorang Profesor von Skaldezaken tidak lagi sebebas sebelumnya karena dipandang terlalu memberi hati kepada kaum pribumi. Peristiwa ini terjadi di Desa Cikendal, Kawedanan, Leles, Kabupaten Garut pada tanggal 7 Juli 1919. Pada saat itu, pemerintah kolonial menetapkan bahwa para petani harus menjual sejumlah hasil padinya kepada pemerintah. Haji Hasan yang memiliki 10 bahu sawah dengan hasil 250 pikul diwajibkan menjual 72 pikul padinya kepada pemerintah. Sebagai seseorang yang setahun sebelumnya dipaksa musnahkan tanamannya dan mengganti dengan tanaman padi, tentu Haji Hasan merasa keberatan atas ketentuan tersebut. Bukan tentang harga, tetapi tentang ketentuan jumlah. Ia menghendaki pemeringatan dengan hanya menjual 10 pikul saja. Namun Haji Hasan menolak. Di awalnya Haji Hasan menolak menerima uang muka pembelian tersebut sesuai dengan jumlah dan harga yang ditetapkan. Akibat terjadi perselisihan masalah penjualan padi tersebut, pada hari itu datanglah rombongan Residal beserta Asikdal, Residal dan Bupati desa-desa Cikendal untuk menangkap Haji Hasan. Rombongan ini diperkuat dengan 27 orang anggota polisi bersenjata. Setelah terjadi pembicaraan hampir 2 jam, Haji Hasan diperintahkan untuk ikut ke Garut, tapi ia malah masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh yang lainnya. Setelah menutup pintu dan jendela, kemudian mereka berzikir bersama. Sementara itu, perintah keluar rumah terus diteriakkan dari luar. Meskipun sudah 2 kali diberikan tembakan peringatan, namun mereka tetap saja melanjutkan berzikir. Akhirnya tembakan ketiga benar-benar diarahkan ke rumah tersebut sehingga jatuhlah beberapa korban jiwa. Dari 3 peristiwa yang sudah saya jelaskan tadi, ini sebenarnya hal yang memancing terjadinya pertikaian atau perselisihan sebenarnya adalah rasa kekhawatiran yang berlebihan. Tetapi sebenarnya belum tentu bahwa tarekat tersebut benar-benar menghancurkan pemerintahan kolonial pada masa itu. Dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan sehingga terjadinya pertikaian dan perselisihan antara kaum pribumi dan kaum kolonial Belanda, sehingga tidaklah
jarang terjadinya pertumpahan darah pada saat masa itu. Sebetulnya hal ini pada zaman itu dengan zaman sekarang mungkin bisa tidak jauh berbeda. Pada masa itu mungkin bangsa Indonesia, kaum Tarekat berhadapan dengan kaum Belanda. Namun pada masa sekarang kaum Tarekat itu berhadapan dengan sesama kaum Islam dengan aliran yang berbeda di Indonesia lah khususnya. Sebetulnya pertikaian-pertikaian tersebut merupakan hanyalah suatu kesalahpahaman, karena mencap sesuatu itu sudah mengatakan hal tersebut tidak baik, seperti misalnya NU mencap Tarekat merupakan ajaran sesat maupun sebaliknya. Tetapi sebelum mereka mencap hal tersebut, alangkah lebih baiknya jika mereka mendalami bagaimana dengan kehidupan NU ataupun ajaran-ajarannya, bagaimana dengan kehidupan Tarekat dan ajaran-ajarannya, supaya tidak terjadi perselisihan. Tempuhlah jalan masing-masing dengan apa yang sudah kita yakini, selama kita tidak menyimpang dari Al-Quran, apa yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apapun jalan yang kita tempuh selain tidak menyimpang, tentu itu merupakan hal-hal yang wajar saja, mengingat sejatinya Islam masuk ke Indonesia memiliki beberapa jalur seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pada video sebelumnya. Mungkin hanya itu video review buku pada video kali ini. Nantikan review buku selanjutnya kembali bersama saya Muhammad Jafri. Terlebih dan kurangnya pada review kali ini saya mohon maaf. Di akhir kata saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.